Ini Kabupaten Bandung cukup menarik untuk kita bahas begitu. Lalu bagaimana performa dari ketiga pasangan calon, wakil dan juga dari pasangan calon tersebut begitu ya. Kita akan membahasnya bersama satu narasumber di samping saya. Yang pertama ada pengamat politik dan juga Direktur Indonesia Political Opinion, ada Bapak Deddy Kurniasyah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Insya Allah sehat selalu. Baik, kalau kita bicara soal debat pilkada Kabupaten Bandung kemarin, begitu ya, begitu asyik untuk kita bahas. Lalu kita juga akan bahas soal bagaimana performa dari ketiga pasangan calon, begitu ya. Sebelum kita akan membahas terkait dengan bagaimana kemudian performa, saya ingin meminta dulu Pak Deddy untuk menanggapi kira-kira bagaimana jalannya debat pilkada 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Mangga. Ya, saya kira begini ya. Urgensi debat itu kan sebetulnya untuk menggali potensi kandidat supaya visi dan misi itu bisa tersampaikan kepada publik secara luas. Kemudian debat itu semestinya juga menjadi rujukan bagi semua, termasuk juga bagi pemilih, baik itu yang kalangan tradisional maupun kalangan yang mungkin sudah lebih rasional begitu, untuk menjadikan rujukan apakah nanti kemudian layak dipilih atau tidak berdasarkan kekuatan dari visi misi itu. Tetapi yang kita saksikan beberapa waktu lalu dalam debat kandidat, terutama adalah pilkada Kabupaten Bandung, saya rasa ada yang miss. Dan miss itu mungkin berkaitan dengan tiga persoalan. Satu persoalan karena orang-orang yang terlibat, baik itu kandidat, kontestan, kemudian berkaitan dengan penyelenggaranya, KPU sendiri dalam mengarrange program, termasuk juga dengan para panelis yang memang tidak ada upaya untuk menggali potensi dari visi misi. Kemudian persoalan yang kedua adalah dari persoalan konten. Ini saya kira menjadi persoalan umum karena di banyak tempat debat itu seringkali dan mungkin kita bisa memaklumi karena setiap kandidat tentu akan berusaha untuk normatif. Karena kalau terlalu detail mereka mungkin akan mendapatkan anggapan bahwa janji itu terlalu berlebihan atau semacamnya. Untuk itu yang paling ditekankan adalah debat semestinya memang bisa digali lebih jauh dan juga lebih komprehensif, terutama memang dari sisi penyelenggaranya. Oke. Jadi artinya kalau kita melihat performa dari ketiga pasangan calon ini masih belum begitu keluar begitu. Iya, dan itu disayangkan. Kenapa? Karena kan formasi di Kabupaten Bandung ini bisa kita cek hanya satu pasang yang mungkin bisa dianggap sebagai orang baru. Artinya newcomers dalam kontestasi politik di Kabupaten Bandung. Tetapi untuk dua paslon lainnya, ya sebut saja misalnya Nia Usman atau mungkin Dadang Sahrul, mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang baru. Yeah. Artinya secara birokrat, mereka sudah punya pemahaman yang luas tentang birokrasi di Kabupaten Bandung. Mereka sudah menyaksikan sekaligus seharusnya punya potensi untuk memperbaiki kondisi di Bandung, mulai dari pelayanan publik sampai hal-hal yang sifatnya adalah hal politis dan juga hal-hal yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bandung. Tapi itu kan tidak dilakukan. Yeah. Bahkan dalam perdebatan itu pun tidak terlihat bahwa mereka punya kemampuan lebih dibandingkan dengan yang saya sebut sebagai newcomers tadi itu. Oke, jadi artinya kedua pasangan ini dalam arti 1 dan juga 3 ini sebetulnya mereka punya pengalaman, tapi harusnya begitu. Di kemudian bisa diceritakan kepada masyarakat begitu ya? Ya, seharusnya memang secara ideal kita akan bisa lihat bahwa Nia dan Usman sebagai orang-orang yang mungkin bisa afiliasinya adalah petahana begitu. Pak Dadang sendiri juga bukan orang baru dalam perpolitikan Kabupaten Bandung. Semestinya harus ada satu kelebihan di antara mereka. Paling tidak dua ini harusnya menonjol dari sisi penjelasan dan juga dari sisi pengalaman mereka melihat Kabupaten Bandung sejauh ini. Tetapi kalau kita saksikan sepanjang sore perdebatan itu kan selain memang disetting untuk hambar begitu ya, saya rasa terlalu hambar dalam perdebatan, juga ternyata mereka tidak tampak bahwa mereka adalah orang yang menjadi bagian dari pemerintahan selama ini, kira-kira begitu. Jadi ini menurut saya hal yang sangat disesalkan dan mungkin ini akan semakin membuat publik bingung. Artinya publik akan kesulitan menilai mana yang lebih baik, atau paling tidak publik akan kesulitan menilai mana yang kira-kira paling buruk untuk tidak dipilih, kan kira-kira begitu. Selain itu juga kemudian kita bisa mengenali
bahwa Kabupaten Bandung 2020 kontestannya baik itu yang kita anggap newcomers maupun orang-orang yang sudah berpengalaman toh sama-sama tidak punya janji-janji yang lebih progresif atau lebih menjanjikan kemajuan kira-kira begitu. Apakah ini artinya berarti bahasa-bahasa yang digunakan oleh pasangan calon kurang memasyarakat, karena artinya banyak sekali bahasa yang hanya meningkatkan tapi tidak terfokus terhadap program apa yang mau dibuat begitu? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat politik pembangunan di daerah itu harus ada pemisahan mana yang seharusnya menjadi kewenangan atau aktivitas politik dari kepala daerah di tingkat kabupaten kota dengan provinsi, misalnya gubernur misalnya. Di kabupaten itu mestinya mereka menawarkan hal-hal yang sifatnya itu operasional, hal-hal yang sifatnya taktis, bukan strategis. Kalau strategis biasanya adalah kebijakan-kebijakan yang lebih tinggi, presiden, gubernur. Tetapi karena dia ini adalah bupati, yang mau tidak mau mereka harus terjun langsung dan juga mengeksekusi langsung, dan hal-hal taktis itu mestinya muncul. Artinya masyarakat itu tidak bisa hanya melihat kalau misalnya nanti saya memilih kontestan, kemudian kontestan ini terpilih, apa yang akan kami dapatkan? Hal-hal semacam itu akan kurang bermakna bagi pemilih. Pemilih akan lebih senang kalau misalnya hal-hal itu bisa dilihat dan bisa dirasakan secara langsung, kira-kira begitu. Ya contoh sajalah misalnya, ada tidak kebijakan yang kira-kira bisa langsung dipahami oleh masyarakat itu bahwa nanti akan bermanfaat. Ya contohnya misalnya, kalau salah satu kontestan jadi untuk layanan kesehatan misalnya, tidak perlu kartu BPJS, tidak perlu kartu sehat segala macamnya. Selama dia punya KTP di Kabupaten Bandung, maka dia harus dilayani oleh seluruh layanan kesehatan. Ini kan hal-hal taktis yang saya maksud. Artinya kandidat mestinya punya pengetahuan tentang operasional itu lebih besar dibandingkan hal-hal yang sifatnya adalah normatif atau sesuatu yang konseptual. Pak Deddy, karena kemudian temanya adalah peningkatan pelayanan, beberapa pasangan calon mempermasalahkan masalah KTP. Nah, lantas ini juga menjadi permasalahan utama sebetulnya di Kabupaten Bandung. Apakah itu juga dirasa masih masih kurang begitu? Sangat kurang sekali. Kenapa? Karena oke lah kalau nanti tiba-tiba ada argumentasi misalnya IKTP itu kan program nasional, artinya di daerah terutama di kabupaten itu hanya mengurusi hal-hal yang teknis saja, melayani masyarakat yang melakukan pendaftaran, kemudian bagaimana prosedurnya selesai, kemudian IKTP bisa diberikan kepada masyarakat, dan IKTP itu harus dipastikan betul bahwa itu adalah betul-betul asli ya, karena kan sejauh ini kan persoalan IKTP kan sangat pelik sekali. Artinya ada orang memiliki IKTP dengan prosedur yang sudah sesuai, tapi pada faktanya belum tentu itu terdaftar di basis datanya di tingkat nasional. Nah, kalau kemudian ini masih dibahas di tataran kabupaten, sementara pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah yang berkontestasi di 2020, tetapi tidak bisa menjelaskan secara operasional penyelesaiannya, maka sebetulnya kan hanya klise saja. Dan juga menjadi aneh, kenapa? Karena di antara mereka itu kan sudah ada yang di pemerintah. Pak Dadang misalnya dia di parlemen, kenapa tidak berbicara sejak dulu kira-kira begitu? Berdasarkan pengalaman tentunya begitu ya. Baik Pak Deddy, kita harus jeda terlebih dahulu karena sesaat lagi kita juga akan bahas bagaimana kemudian penguasaan materi yang dimiliki oleh ketiga pasangan calon. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.